Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to Pananesia. Nah, sekarang kita mau bahas gimana caranya motongin kuku panana. Nah, di sini ada panana yang kukunya beberapa memang panjang. Kita mau coba potongin kukunya. Nah, soalnya kalau kita nggak potong, itu nanti malah bikin bisa kukunya copot dan atau nanti malah jarinya itu malah luka nantinya kalau kita nggak tanganin. Nah, nanti kita lihat dulu gimana kuku yang harus dipotong itu, mana yang harus dipotong, mana yang enggak gitu. Saya nggak akan asal-asalan motong kuku panana kalau dia cukup tajam. Saya nggak akan potong itu, misalnya cuma bikin baret-baret kayak gini aja. Nah, ini. Nah, kalau bikin baret-baret kayak gini aja, saya nggak akan potong kukunya gitu. Tapi yang bakal saya potong itu yang kukunya panjang sih, bukan tajam. Tapi yang kukunya memang panjang. Misalnya kayak yang ini. Nah, atau yang ini nih. Tuh. Kita lihat kukunya panjang. Nah, ini juga yang belakangnya lumayan panjang. Kelihatan nggak? Nih, kalau kita jadi kukunya itu udah bengkok. Jadi kalau kita diemin malah nantinya bisa patah, ya kan? Sama malah nanti kukunya atau jarinya itu yang berdarah. Jadi kita harus potong kalau kukunya udah panjang kayak gini. Kita lihat yang ini. Loh, ini juga panjang, udah ngelingkar kayak gini. Oh, udah nggak proporsional. Beda dengan yang ini misalkan. Nah, kalau yang ini masih nggak perlu lah kita potong, karena meskipun dia panjang, ini masih lurus. Nah, masih lurus kan, beda dengan yang ini udah ngelingkar. Oh, nah, kukunya ini udah ngelingkar, terutama yang ini nih. Nah, ini yang perlu kita potong. Nah, sebenarnya rata-rata yang kukunya panjang itu yang dia kalau bisa dibilang udah jinak dia, jadi di kandangnya diam aja. Jadi rata-rata di saya itu yang panjang kayak gitu yang memang udah jinak, sampai di kandang juga dia mager. Di kandangnya dia mager, nggak gerak-gerak, makan lancar, cuma ya dia mager aja. Ini yang waktu itu di video sebelumnya yang galak banget itu, sekarang udah nggak galak. Oh, yang di video sebelumnya udah digini-gini, udah nggak galak kan. Nah, sekarang kita mau coba potongin kukunya mulai dari yang ini. Oh iya, yang perlu disiapin, kita harus ada tisu, terus ada cotton bud, sama kita siapin betadine. Barangkali ada yang berdarah, terus kita olesin betadine biar cepat kering dan gak infeksi. Tuh. Kalau kita biarin malah nanti takutnya bikin malah copot, kasihan. Bikin minus juga.
susah nyebelin. Nah ini kita potong. Ini pasti agak berdarah sih, soalnya tuh berdarah dikit. Terus ada dulu. Tuh yang penting dia udah nggak terlalu kelihatan miring ya. Ini kita potong. Malah ini nggak berdarah, ini memang panjang. Terus yang ini sebentar coy, agak susah sih kalau sendiri, harusnya sama berdua ini. Terus dia mangap-mangap, harusnya ada yang bantuin ini. Kalau sendiri emang agak susah sih. Masih melengkung. Kalau nggak diginiin juga malah bisa potong nanti kukunya. Udah cukup deh. Ini bikin cukup. Ini dikit lagi belum tebal, belum lancip. Seharusnya ada yang megangin satu ini. Kalau nanti teman-teman mau nyoba, mending jangan sendiri. Ini ada yang megangin satu ya kan. Ini udah. Ini udah. Veinnya ada yang kena nih. Kita pakai betadine aja biar cepat kering dan gak infeksi. Satu lagi, hold on. Ngamuk dia. Ini biasanya yang dia mager di kandang ini yang panjang-panjang nih. Ini gak nyaman sih nih. Tapi udah sip. Oke, cukup. Kita yang sebelah kanan, kaki belakang sebelah kanan. Wait, it's for your own health, man. Come on. Satu, dua, tiga. Oh, ini jadi enggak melingkar kan? Ini belum. Ininya arahnya agak apa? Jangan lurus ya, agak ke bawah gini. Jadi biar ininya nggak kena, nggak kelihatan nih. Jadi harus sendiri. Sain ada yang lain. Nah, yang penting kita masih sesain terus lurus. Jadi nanti pas tumbuh lagi udah apa, semoga lurus nanti akhirnya tumbuhnya. Terus kalau kita ini diemin terus, malah nanti jarinya juga bisa bikin jari dia jadi bengkok, terus jarinya nggak lurus, malah miring nanti jarinya kalau kita biarin aja.
Kasihan sih ya, kasihan, cuma ya lebih parah kalau kita diemin. Kalau kita diemin nanti efeknya malah lebih parah. Oke, ini udah. Ini yang ini ya. Kita potong agak ke bawah ya, jangan lurus. Nah ini contohnya. Kalau kita nggak gunting kukunya, nanti bisa copot kayak gini. Terus dia nggak lurus gini, jadi kayak ngelingkar gitu. Sip, tuh kan udah bagus kayak gini. Oke, great. Berapa nih kita? Depannya nggak ada. Kalau yang ini depan dia masih bagus, kuku depannya masih bagus, masih lurus. Kita nggak perlu nggak perlu gunting. Nah setelah ini saya mau naruh dulu yang ini, soalnya ada satu lagi yang harus kita potong. Saya nggak satuin soalnya itu jantan, ini jantan, takutnya malah berantem. Jadi kita taruh dulu yang ini. Ini satu lagi, kita lihat kukunya yang ini nih. Nah, dia panjang banget. Terus yang ini kan, kalau yang depannya masih oke lah. Kalau segini saya nggak akan potong, masih wajar. Cuma kalau udah kayak gini udah ngeganggu jari dia, ini kita perlu potong yang kayak gini, kukunya, jangan jarinya. Ini sama dia jantan mager, tapi gini-gini dia proven cuy. Di kandang mager, kalau ke betina beringas dia. Ininya miring gini ya, jangan lurus gini, tapi kita buat miring gini. Oke. Ini juga, ini mirip sama kayak iguana motongnya. Jangan sampai veinnya kena kalau bisa. Cuma kalau iguana kan kelihatan dia mana veinnya mana yang bukan, jadi lebih gampang. Cuma kadang kalau Panana ini, kalau dia kukunya panjang, kadang veinnya juga malah tambah panjang ngikutin kukunya. Itu sih yang bikin susahnya itu. Kalau iguana kan dipotong memang karena tajam ya, bukan karena panjang. Ini kan gara-gara panjang, udah panjang, veinnya nggak tetap, dia veinnya ikut panjang juga, jadi lebih panjang. Makanya ada darah-darah dikit yang menurut saya wajar untuk menyelamatkan jari dia, biar lebih sehat juga dia. Ini sebenarnya kalau kuku kayak gini kita bisa hindari dengan nyediain tangkringan di kandangnya. Cuma ya buat saya, karena saya nggak ada kiper, jadi saya harus yang beresin sendiri dan saya nggak sempat untuk itu. Toh hanya beberapa aja yang kukunya bisa panjang, yang memang dia mager di kandangnya. Bisa juga disiasati dengan memberikan kandang yang lebih panjang, yang lebih luas kandangnya. Jadi biar dia bebas gerak-gerak. Tapi toh kalau dia bawaannya mager, udah dikasih kandang gede juga ya tetap mager sih sebenarnya. Tapi itu bisa dicoba biar Panananya mau gerak-gerak. Jadi dengan gerak-gerak kukunya semakin keasah, jadi nggak akan panjang kayak gini. Oke. Sip. Nah sekarang kaki kukunya udah pendek kan ya, jadi dia kalau nggak panjang jarinya bisa gini. Nanti kalau panjang
malah bikin jarinya jadi kayak begini. Jadi tetap biar stay kayak gini, kita harus potong kukunya. Itu yang bisa kita lakukan untuk motong kuku Panana, tapi jangan sembarangan potong kuku yang karena tajam, tapi lebih ke potong kuku yang memang sudah panjang yang bisa mengganggu perkembangan jarinya. Terus tonton Pananesia, support Pananesia dengan cara subscribe. Jangan lupa like video ini, juga komen. Kalau ada pengalaman juga tentang motongin kuku Panana, tolong komen di bawah, dan terus nonton Pananesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.